Halo, hari ini aku mau bikin chow mein atau bahasa Indonesianya mie goreng. Tapi ini yang ala restoran punya ya. Nah ini aku ada prepare 4 siung bawang putih digeprek terus dicincang. Dan untuk Chinese food, bawang putihnya itu jangan terlalu sedikit ya karena memang aromatiknya dia itu dari bawang putih. Selain bawang putih, ini aku ada masukin juga seperempat bawang bombay, diiris-iris tipis gini aja. Dan kalau udah selesai iris-iris, ini aku ada pakai kucai. Kucainya kira-kira aja. Ini kalau berdasarkan perhitungan aku mungkin ini sekitar 40 sampai 50 gram ya. Bisa dikit, bisa banyak tergantung selera kalian. Dan ini aku pakai daging sapi. Daging sapinya ini aku pakai daging rib eye. Sebenarnya ini jenis dagingnya ini terserah kalian. Bisa pakai tenderloin. Tenderloin itu adalah khas dalam ya. Yang penting kalian memotongnya itu berlawanan dengan serat dan juga ini dipotong tipis-tipis supaya cepat matangnya. Nah, di sini aku pakai udang. Udangnya ini bukan udang yang besar-besar ya, udang yang kecil. Udang peci ya kalau nggak salah namanya. Nah, selesai aku kupas, ini seperti biasa atasnya dibuang ya kotorannya supaya bersih. Setelah selesai bersihin udangnya, aku balik lagi ke daging sapinya. Ini aku kasih sedikit aja baking soda sama kayak yang sapi chef brokoli. Dan di sini maaf di luar frame ya waktu kasih baking sodanya. Setelah itu aku kasih 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh saus tiram, dan juga 1 sendok makan minyak masak aja, nggak perlu minyak wijen atau minyak aromatik lainnya. Diaduk-aduk agar bumbunya ini bisa merata dan meresap ke daging sapinya. Dan untuk masalah daging-dagingan selesai. Sekarang kita mau rebus bakminya. Bakminya ini aku pakai 2 ya, tapi ini bisa untuk 3 orang makan. Untuk rebus mie-nya jangan terlalu lama, cukup 1 menit aja karena dia cepat matangnya. Angkat dan dikasih 3 sendok makan minyak ya. Pada saat udah ditaruh di piring dikasih 3 sendok makan minyak, terus diaduk-aduk. Tujuannya apa? Supaya mie-nya ini nggak nempel satu sama lain, karena kan ini pasti kita diamin dulu di piring, meskipun sebentar dia nempelnya cepat banget. Nah, setelah udah selesai diaduk, mie-nya ini disebar di piring kayak gini. Supaya dia meskipun udah dikasih minyak biar nggak nempel-nempel. Nah, kita siapin bumbu untuk mie gorengnya. Ini aku pakai 1 sendok makan saus tiram, 1,5 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, dan ini aku pakai 1 sendok teh dark soy sauce dan 1 sendok makan kecap manis. Nanti aku catat ya di situ. Dan ini aku kasih 1 sendok teh kaldu bubuk ya, dan 1 sendok teh juga gula. Aduk-aduk sampai merata dan selesai deh. Dan tinggal kita goreng mie-nya. Ini aku pakai minyak aromatik ya yang aku bikin waktu bikin ikan tim, dan pakai minyak ayam. Dan pastikan ini panas, ini aku pakai carbon steel wok ya, jadi harus panas biar nggak nempel-nempel. Nah ini aku pertama masukin bawang bombay, ditumis sampai layu dan wangi. Abis itu masukin bawang putihnya, tumis-tumis dulu sampai wangi. Masukkan daging sapinya biar dia mateng ya, diaduk-aduk sampai setengah mateng. Kalau misalnya dia udah setengah mateng, baru masukin udangnya. Nah ini kan udah setengah mateng nih, kita masukin udangnya. Oseng-oseng sebentar, habis itu kita langsung masukin sayurannya. Di sini aku tambahin toge ya, karena kan kalau di resto-resto kalau misalnya kita pesan tuh dikasih toge yang agak banyak, enak kalau makan ada togenya krenyes-krenyes gitu.
Nah, ini kita oseng-oseng sampai dagingnya matang. Setelah itu langsung kita masukkan mie-nya. Nah, ini kalian lihat mie-nya bagian bawahnya udah nempel-nempel tuh. Nah, kita iniin ya, kita lepas-lepasin pakai tong. Habis itu dikasih bumbu yang udah tadi kita prepare. Nah, setelah kita kasih bumbu, ini kita aduk-aduk. Nah, beda cara ngaduknya beda ya dari nasi goreng. Ini kita aduknya pelan-pelan. Kenapa? Supaya mie-nya ini nggak hancur-hancur, kecuali yang nempel-nempel gitu aku mungkin agak kasar. Tapi kalau untuk yang lain, aku nggak mau bakminya hancur-hancur. Jadi pada saat nanti kita makan, mie-nya jadi putus-putus gitu. Ya sebenarnya sih nggak masalah ya selama kita makannya di rumahan. Dan di sini aku ngecek dagingnya udah matang bener apa enggak, karena kan ini Yaven juga ikutan makan ya. Dan ternyata dalamnya matang, cuman aku masih mau make sure lagi, jadi aku oseng-oseng sekitar semenit atau 2 menitan lagi. Abis itu jadi deh, tinggal kita serve. Enak loh, jangan lupa Riko.